Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sarti Priscilla, NIM J1A1201142. Saya dari kelas C, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi promosi kesehatan, yaitu konsep dasar promosi kesehatan. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai determinan kesehatan, dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan promosi kesehatan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu determinan kesehatan, di mana konsep Bloom menjelaskan bahwa penentu derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor atau kategori besar, di mana keempat faktor ini yaitu yang pertama faktor genetik atau faktor keturunan, yang kedua itu faktor lingkungan, yang ketiga itu faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat itu faktor perilaku atau lifestyle. Nah, untuk faktor keturunan atau faktor genetik ini di mana sebagian besar ukuran tubuh seseorang ataupun daya tahan seseorang terhadap penyakit dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, faktor genetik ini juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, di mana ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat faktor genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, di mana contoh penyakit keturunan itu ada diabetes mellitus, hipertensi, buta warna, asma bronkial, dan lain sebagainya. Di mana semakin tinggi resiko penyakit keturunan ini, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit keturunan ini yaitu dengan melakukan konseling pernikahan yang baik. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan kepada diri kita sekarang ini yaitu dengan cara mengenali keluarga kita, apakah di keluarga kita ada yang memiliki penyakit keturunan atau tidak. Jika ada yang memiliki penyakit keturunan, maka kita bisa mewaspadai gejala-gejala yang muncul pada diri kita. Apakah mungkin gejala-gejala ini menuju kepada penyakit keturunan atau tidak? Dan bila ada gejala-gejala yang serius atau yang tidak normal pada diri kita ataupun yang terjadi pada tubuh kita, maka kita harus segera memeriksakan kepada dokter. Ini kita lakukan untuk menekan agar resiko penyakit ini bertambah parah dapat berkurang, dan kita juga bisa sehat dan bisa meningkatkan derajat kesehatan kita sendiri. Selanjutnya, faktor kedua penentu derajat kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi faktor penentu derajat kesehatan masyarakat karena dari buruknya lingkungan maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Pada lingkungan ini ada yang disebut dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, pada lingkungan fisik, kualitas sanitasi lingkungan ini sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat tersebut, karena ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Contohnya saja kebutuhan air bersih pada suatu wilayah ataupun daerah, di mana kita tahu bahwa air adalah kebutuhan pokok dan juga manusia sehari-hari selalu berinteraksi dengan air. Nah, apabila air ini tercemar, maka akan memunculkan beberapa penyakit. Contohnya saja diare, di mana diare ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau parasit yang ada pada air yang tercemar. Dan juga ada penyakit keracunan timbal, di mana keracunan timbal ini apabila sudah parah akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, pada lingkungan sosial ini erat kaitannya dengan kondisi perekonomian manusia, di mana apabila manusia berada pada garis kemiskinan, maka akan mempersulit untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik. Contohnya saja, apabila manusia membutuhkan makanan bergizi yang seimbang untuk kelangsungan hidupnya, tetapi ia berada pada garis kemiskinan, maka ia tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi dan seimbang tersebut, sehingga
dia memakan makanan yang tidak baik dan tidak bergizi. Nah, hal itu akan memunculkan beberapa penyakit, contohnya saja kekurangan gizi. Nah, pada lingkungan sosial ini juga erat kaitannya dengan pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan semakin tahu cara untuk hidup sehat. Tetapi, pengetahuan ini harus dibarengi dengan kemauan ataupun keinginan dari seseorang untuk hidup sehat, di mana apabila pengetahuan ini tidak dibarengi dengan keinginan atau untuk hidup sehat, maka pengetahuan ini tidak ada gunanya. Maka dari itu, apabila seseorang mempunyai pendidikan yang tinggi dan dia juga mempunyai keinginan untuk hidup sehat, maka hal itu dapat membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ataupun dirinya sendiri. Faktor ketiga adalah pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses penentu derajat kesehatan masyarakat, di mana fasilitas kesehatan ini menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan perawatan, dan juga kelompok atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh lokasi, karena apakah lokasi adanya pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat ataupun tidak. Dan juga petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan ini apakah dapat melayani pasiennya dengan baik ataupun tidak. Dan faktor lain yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yaitu program kesehatan. Apakah program kesehatan ini sesuai dengan yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Semakin mudah akses individu terhadap pelayanan kesehatan, maka semakin baik dalam menentukan derajat kesehatan masyarakatnya. Contoh-contoh pelayanan kesehatan yang dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, upaya promotif penularan HIV/AIDS dapat menurunkan prevalensi HIV/AIDS. Kedua, pelayanan dan prasarana kesehatan yang baik akan sangat baik dan akan membantu masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Yang ketiga yaitu asuransi kesehatan yang dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya, yang faktor keempat adalah perilaku atau lifestyle, di mana perilaku ini juga berpengaruh terhadap penentu derajat kesehatan masyarakat, di mana perilaku adalah pilihan yang dibuat seseorang untuk memperhatikan nutrisi, kesehatan fisiknya, perilakunya. Apakah perilakunya ini mengarah ke hal yang baik ataupun yang tidak baik, itu semua pilihan masing-masing individu. Intervensi mengenai faktor perilaku ini dapat dilakukan melalui dua upaya. Yang pertama itu melalui tekanan, yang kedua itu melalui pendidikan atau education, di mana upaya pertama itu tekanan, upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dengan cara tekanan atau paksaan, biasanya dalam bentuk peraturan-peraturan, undang-undang yang dapat membuat seseorang langsung merubah perilakunya karena ada peraturan tersebut. Nah, kelebihannya itu dapat berubah secara langsung ataupun cepat. Kekurangannya tidak akan bertahan lama. Mungkin di awal saja dia merubah perilaku buruknya, tetapi lama-kelamaan dia akan kembali ke kebiasaan buruknya atau perilaku buruknya. Nah, yang kedua itu pendidikan atau education, di mana pendidikan ini dalam bentuk himbauan, rujukan, pemberian informasi. Nah, hal-hal ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri individu sendiri ataupun masyarakat untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, kelebihannya dari pendidikan di mana akan bertahan lama. Bila individu sudah terbiasa melakukan hal tersebut, maka akan bertahan lama. Tetapi kekurangannya membutuhkan waktu yang lama, karena kan menumbuhkan kesadaran dalam diri individu masing-masing itu bukan hal yang mudah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu mengenai promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, di mana kesehatan dimaksud di sini adalah kesehatan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan rohani.
Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya, di sini saya menjelaskan mengenai dua pembahasan, yaitu determinan kesehatan dan yang kedua itu promosi kesehatan. Di mana determinan kesehatan, konsep belum menjelaskan bahwa ada 4 faktor penentu derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat atau terakhir yaitu faktor perilaku atau lifestyle. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, baik kesehatan mental, kesehatan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan rohani. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.